Pilkada benar-benar menjadi sorotan masyarakat Indonesia pada saat ini. Seluruh pemberitaan saat ini tidak luput dari kontestasi politik yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Menjadi semakin mendapatkan perhatian saat kondisi tengah berada di tengah COVID-19. Ya, COVID-19. Lantas, apa upaya dari Komisi Pemilihan Umum untuk dapat mewujudkan Pilkada bebas Corona? Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam hal ini tidak akan tinggal diam. Harus dihadapkan dalam situasi yang tidak dapat memilih antara keselamatan masyarakat dan keberlangsungan roda pemerintahan negara. Menjadikan KPU membuat beberapa kebijakan dalam lancarnya keberlangsungan Pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu gencar menyosialisasikan 12 hal baru yang harus ada di tempat pemungutan suara pada saat berlangsungnya pemilihan kepala daerah di tahun 2020 ini. Pertama, membatasi jumlah pemilih per TPS paling banyak 500 pemilih. Kedua, jumlah waktu kedatangan para pemilih ke TPS juga akan diatur, yakni setiap 1 jam sekali. Hal ini untuk menghindari penumpukan pada jam yang sama di TPS. Selanjutnya, penerapan protokol kesehatan yang ketat akan diterapkan di lingkungan TPS, seperti halnya memakai masker, sarung tangan, dan dilakukan penyemprotan cairan disinfektan di area TPS. Kemudian, semua pemilih wajib mencuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh, dilarang berdekatan dan juga bersalaman, serta menggunakan tinta tetes. Terakhir, kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS Pilkada 2020 dipastikan dalam kondisi sehat dengan cara melakukan rapid test kepada KPPS yang akan bertugas pada hari pemungutan suara. Nah, KPU juga menetapkan sejumlah metode kampanye yang dilaksanakan serentak di Pilkada 2020 ini, tentunya dengan menyesuaikan protokol kesehatan dalam hal pencegahan COVID-19. Metode-metode tersebut dituangkan dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pilkada dalam kondisi bencana non-alam COVID-19 yang diterbitkan pada tanggal 7 Juli 2020. Nah, dalam pasal 57 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa setidaknya ada 7 metode kampanye yang diperbolehkan dalam Pilkada tahun ini. Ketujuh metode tersebut yakni pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik antar pasangan calon, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, kemudian penayangan iklan kampanye di media cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta, ataupun kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan juga ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 58 disebutkan bahwa pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka ataupun dialog harus diselenggarakan di ruangan tertutup dengan membatasi jumlah peserta yang hadir. Diwajibkan untuk menerapkan juga jaga jarak antar peserta minimal 1 meter. Namun demikian, partai politik ataupun pasangan calon dan juga tim kampanye tetap diminta untuk mengupayakan kedua metode kampanye tersebut dapat dilakukan secara daring. Mari bersama-sama kita sukseskan Pilkada. Tentukan pilihanmu, gunakan suaramu. Jangan takut datang ke TPS karena protokol kesehatan COVID-19 ketat dilakukan. Gunakan maskermu meski beda pilihanmu. Tutup mulutmu, suarakan pilihanmu. Tak perlu arak-arakan, yang penting saling mendoakan. Dukung Pilkada bebas Corona.